Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak dengan channel Education and Sport, channel yang senantiasa memberikan materi pelajaran bagi kalian khususnya untuk kelas 6 ini. Karena anak, beberapa hari ini kalian tidak menerima video tentang pembahasan materi-materi karena ada kegiatan yang harus Bapak kerjakan. Jadi untuk kali ini Bapak alhamdulillah bisa membuat video untuk kalian. Karena itu nanti simaklah baik-baik agar pemahaman kalian lebih baik lagi dalam menerima materi pelajaran ini. Baik anak, Bapak ingatkan kepada kalian, jangan terlalu banyak melakukan aktivitas di luar rumah yang sangat tidak perlu. Kecuali kalau aktivitas tersebut tak bisa kalian tinggalkan karena aktivitas tersebut penting bagi kalian. Nah, silahkan kalian ikuti kegiatan tersebut, tapi ingat pakai masker. Jangan sampai kalian lepas dari masker. Selalu menggunakan masker. Karena masker tersebut akan melindungi kalian dan orang lain dari mara bahaya atau dari ganasnya virus corona ya. Oleh karena itu, tetaplah selalu menggunakan masker. Dan jika kalian telah kembali ke rumah, jangan lupa untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan dibilas menggunakan dengan air yang mengalir anak ya. Karena sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, Bapak ucapkan selamat datang kepada anak-anak yang baru mampir ke channel Education and Sport ini. Jangan lupa yang belum mengklik like dan subscribe-nya, silakan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar kalian selalu update terhadap video yang Bapak kirim nanti. Karena kita langsung aja memasuki pembahasan materi. Kali ini kita masih tetap tentang tema 7, kepemimpinan, memasuki subtema 2, pemimpin di sekitarku, pembelajaran kelima. Pada pembelajaran kelima ini, kita akan belajar mengenai masalah unsur-unsur tari. Dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari menjadi indah dan menarik. Unsur tari terdiri atas gerak, busana, tata rias, properti, dan iringan. Apa itu gerak? Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerakan tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerak tari setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Gerak tari terdiri atas dua macam, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak tari murni yaitu gerak yang tidak mengandung arti tetapi tetap mementingkan keindahan. Sebaliknya, gerak tari maknawi mempunyai arti tertentu. Kemudian, tata busana. Tata busana tari merupakan atau meliputi
semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peran dan tokoh. Tata busana juga memperlihatkan kesesuaian hubungan antara peran dengan karakter tari yang dibawakan. 3. Tata rias. Dalam mempertunjukkan suatu tarian, penari harus merias wajahnya. Alat-alat rias yang digunakan meliputi bedak, lipstik, pensil alis, dan perona mata serta perona pipi. Tujuan rias wajah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. 4. Iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari dapat berupa permainan alat-alat musik modern atau tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh. Misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, atau nyanyian. 5. Properti tari. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, atau benda-benda lain. Pemilihan properti tari disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. Dan keenam, tempat pertunjukan. Seni tari memerlukan tempat untuk mempertunjukkannya. Tempat pertunjukan biasa disebut panggung. Secara umum, jenis pentas tari ada dua, pentas tertutup dan pentas terbuka. Pentas tertutup diadakan di dalam ruang seperti ruang kelas, gedung, atau aula. Sebaliknya, pentas terbuka dapat diadakan di lapangan, halaman rumah, atau bahkan di jalan. Karena itu tadi merupakan unsur-unsur tari beserta penjelasannya. Silahkan nanti kalian ulangi lagi videonya sehingga kalian dapat paham, mengenal, dan tahu unsur-unsur tari tersebut. Semangat bermusyawarah untuk mufakat yang telah dilakukan oleh warga sekolah Sudin merupakan pencerminan dari pengamalan sila keempat Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ayo sampaikan contoh-contoh kegiatan bermusyawarah di lingkungan sekitarmu. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, ini ada tugas kalian. Silahkan kalian tulis. Buat dulu tabelnya. Ya, di sini ada semangat kekeluargaan, bermusyawarah, dan gotong royong. Suruhannya adalah, ayo sampaikan contoh-contoh ya. Jadi kalian buat contoh-contoh kegiatan bermusyawarah di lingkungan sekitarmu. Misalkan kalian bermusyawarah di lingkungan keluarga mengenai apa aja. Ya. Kemudian dalam bermusyawarah nih, dalam kegiatan apa saja kalian harus bermusyawarah. Kemudian dalam bergotong royong, kegiatan bergotong royong apa aja yang dilakukan. Nah, gitu aja anak-anak ya. Itu merupakan tugas pertama kalian. Silahkan kalian tulis di buku tulis. Kemudian kalian antar ke guru kalian. Oke anak-anak, kita lanjut. Dalam kehidupanmu di sekolah, musyawarah sangatlah penting. Kalian bisa bermusyawarah dalam berbagai kegiatan. Namun, ada kalanya kalian tidak dapat melakukan musyawarah. Salah satunya ketika kalian mengerjakan tes atau ujian.
Diskusikanlah dengan kelompokmu kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dengan musyawarah dan kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan sendiri. Tapi karena kalian ini tidak bisa bekerja dalam kelompok, berarti silahkan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Tulislah hasilnya dalam bentuk tabel sebagai berikut. Ada dua jenis ya, kolom ya, ada dua kolom. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan dengan bermusyawarah. Kegiatan apa aja yang dilakukan bermusyawarah? Ya, contohnya misalkan kegiatan di sekolah yang dilakukan dengan bermusyawarah adalah pemilihan ketua kelas. Nah, kemudian kamu cari contoh-contoh yang lain. Yang kedua, kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan bermusyawarah apa aja? Ya, kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan bermusyawarah. Oke, ini tugas kedua. Silakan juga tulis di buku latihan kamu, kirim ke guru kalian. Karena kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Ini ada sebuah bacaan yang harus kalian baca. Kita baca sama-sama. Pemimpin idolaku, pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangku aku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia hidup bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya selalu bagus. Memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan, ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Shh, dah, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri, agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida tak bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan, tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberi bekal uang jajan. Ia selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggelengkan pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut. Aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberikan contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan, perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan. Katanya kepada Gugut. Ah, Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku, korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat yang berkuasa, kata Gugut. Gugut justru tidak harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan
ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi. Dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Guru terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, ia juga patut dijadikan teladan. Karena itu tadi adalah sebuah teks, sebuah cerita tentang seorang anak yang jujur, pandai, jadi ketua kelas. Nah, silahkan nanti kalian baca kembali. Nah, sekarang ada tugas juga untuk kalian. Buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang cerita di atas. Berikan pertanyaanmu kepada teman di sebelahmu untuk dijawab. Tuliskan pertanyaanmu pada tempat di bawah ini. Jadi tugas kalian ini adalah membuat pertanyaan. Ya, silakan buat pertanyaan sebanyak-banyaknya mengenai cerita tadi yang Bapak bacakan. Ya, jadi kamu buat pertanyaan sesuai dengan cerita yang Bapak bacakan tadi. Kan anak? Itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan share video ini melalui media sosial kalian. Facebook boleh, WA boleh. Caranya bagaimana? Caranya di bawah video ini ada gambar atau lambang jempol ke atas. Klik dulu jempol ke atasnya. Kemudian kamu cari tulisan bagikan. Setelah kamu dapat, kamu klik tulisan bagikan tersebut. Nanti akan muncul pilihan mau dibagikan kemana. Jika kalian akan membagikan ke Facebook kalian, maka klik lambang Facebook. Nanti otomatis akan masuk ke beranda Facebook kalian. Oke, setelah masuk ke beranda Facebook kalian, kalian tinggal cari tulisan posting di pojok kanan atas kalian ya. Di pojok kanan atas ada tulisan posting, kemudian kalian klik tulisan posting tersebut. Maka secara otomatis video ini akan beredar melalui Facebook kalian dan dapat dilihat dan ditonton oleh teman-teman Facebook kalian. Oke anak-anak. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita sama-sama berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak, Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi kalian terhadap video pembelajaran, terhadap channel Education and Support ini, terhadap like dan subscribe-nya. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.